Bagaimana acara tahunan ini, stakeholder gathering ini adalah kami ingin melaporkan, menyampaikan bahwa sampai dengan Oktober 2024 dapat kami sampaikan pertumbuhan BPR Kanti pertumbuhan kredit pertama adalah 13,5% year over year, pertumbuhan dana pihak 3 adalah 15%. Bila mana dibandingkan dengan kinerja BPR yang ada di Bali, ya, kami menggarisbawahi bahwa pertumbuhan kredit BPR Kanti memang 13,5%, sedangkan BPR di Bali adalah minus 0,34%. Kami perlu garisbawahi, ya, karena memang di Bali memang masih perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dari regulator maupun dari Bapak Ibu sekalian. Bersatu padu Gerakan Perekonomian Bali, BPR Kanti gelar stakeholder gathering. BPR Kanti menggelar acara Temu Wirasa Stakeholder Gathering 2024 dengan tema Bank BPR Kanti dalam implementasi sebagai Community Bank memperkuat perekonomian daerah di Denpasar, Jumat malam 27 Desember 2024. Agenda rutin tahunan ini dimaksudkan untuk menjaga silaturahmi dengan para stakeholder BPR Kanti, baik itu pemerintah, regulator, para nasabah, dan masyarakat. Sekaligus juga menyampaikan kegiatan-kegiatan perkembangan BPR Kanti sampai saat ini, khususnya di tahun 2024. Selain itu, kegiatan tersebut juga dirangkai pengundian tabungan Arisanku yang merupakan salah satu produk unggulan BPR Kanti dengan hadiah 2 unit mobil berupa Mitsubishi Pajero Sport dan Expander, serta sepeda motor Honda Scoopy dan televisi. Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitabha menyampaikan pertumbuhan kredit di Bali khususnya Bank Perekonomian Rakyat BPR yang minus 0,34% dengan NPL 2 digit tentu menjadi perhatian bersama, baik itu para pengusaha, pemerintah maupun regulator. Oleh karena itu, untuk menggerakkan perekonomian Bali, semua harus bersatu padu bukan malah bersaing. Dikatakan Amitabha, pihaknya di BPR Kanti tidak hanya mensupport memberikan modal kerja kepada lembaga keuangan seperti BPR, koperasi, namun juga melakukan pembiayaan bersama-sama dengan BPR melalui kredit pembiayaan bersama. Ke depan kita bersama-sama, ya. Bali tidak bisa dilepaskan dari kebersamaan dari semua stakeholder yang ada untuk bahu-membahu berkolaborasi, ya. Nah, kita memperkuat perekonomian daerah melalui kerjasama yang kita lakukan di kemudian hari. Dijelaskannya dengan kinerja BPR Kanti saat ini, baik dari sisi penyaluran kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga yang terus tumbuh dengan ROA 2,8% dan ROE yang 28%. Tentu pihaknya menargetkan untuk tahun depan BPR Kanti bisa mencapai aset 1 triliun rupiah. Semua capaian tersebut menurutnya tidak terlepas dari kolaborasi dan peran dari seluruh stakeholder BPR Kanti yang terus mensupport hingga saat ini. Konsentrasi dari Bank BPR Kanti ini adalah fokus kepada core bisnisnya. Core bisnisnya BPR Kanti itu apa? Ya, sebagaimana kelahiran BPR di Indonesia, Fakta 88, di mana kelahiran BPR itu adalah agar supaya masyarakat itu terbebas dari lintah darat, rentenir, ya. Nah, sehingga nasabahnya itu adalah nasabah di masyarakat lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu BPR Kanti fokus pada masyarakat lingkungan sekitarnya dalam bentuk community bank. Ya, kita perkuat community bank. Ya, community bank ini kita perkuat dengan bagaimana kita mengkolaborasikan dengan stakeholder yang lain. Saat ini posisi aset berapa, Pak? Posisi aset saat ini masih di angka 725 miliar. Harapan kita di akhir Desember ini kita bisa mencapai aset di 800 miliar. Nah, sehingga untuk di tahun depan dengan segala kemampuan kita, dengan segala upaya kita, harapan kita bisa kita tembus di aset 1 triliun nanti. Pejabat Gubernur Bali SM Mahendra Jaya yang hadir pada kegiatan ini mengapresiasi peran dari BPR Kanti yang telah memainkan peran tidak sekedar hanya menjadi institusi keuangan, tetapi menurutnya melalui berbagai produk unggulannya dan CSR-nya telah menjadi mitra sejati masyarakat yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat Bali dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Apa yang dilakukan BPR Kanti adalah bagian dari semangat ngerumbul, membantu menyelesaikan persoalan yang ada di sekitarnya.
berterima kasih kepada BPR Kanti yang telah berkontribusi nyata dalam menggerakkan perekonomian Bali, melakukan upaya nyata membantu menyelesaikan persoalan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, Irham Shah, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Bali, juga mengajak seluruh stakeholder untuk saling menguatkan, sehingga bisa saling bersinergi meningkatkan perekonomian. Lebih lanjut dikatakan, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang positif saat ini, literasi keuangan juga menjadi hal yang sangat krusial, terutama di masyarakat yang belum paham cara mengelola uang secara bijak. Untuk itu, dalam hal ini BPR sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat memiliki potensi besar untuk mendorong literasi keuangan. Salah satunya melalui BPR Kanti, pihaknya berharap sejalan dengan strategi nasional tahun 2025 yang merupakan tahun yang sangat penting bagi BPR untuk mengambil langkah strategis sebagai lembaga keuangan untuk mendidik masyarakat agar cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan pribadi. Temu Wirasa Stakeholder Gathering tahun ini juga sedikit berbeda dengan digelarnya talk show nasional yang menghadirkan Profesor Effendi Ghazali sebagai narasumber dengan materi komunikasi publik, kearifan lokal, dan Bali Bersatu Sejahtera, dan Dr. Roberto Acuwen dengan materi pentingnya keamanan siber sebagai lembaga jasa keuangan khususnya perbankan. Serta Kajati Bali Dr. Ketut Sumedana menekankan pentingnya literasi sebagai persiapan menghadapi perubahan zaman. Kabar Bali Hits mengabarkan.